Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan semua perbuatan baikmu dengan perbuatan yang merusak atau menghancurkan amalan baikmu itu. Jika Anda ingin dibukakan oleh Allah jenis-jenis kebaikan dalam lingkup kehidupan kita yang luas, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, baik dalam hal rezeki, baik dalam kesehatan, maka pelajarilah surah Al-Fatihah. Bukan sekedar dibaca, karena banyak orang sekarang baca Al-Fatihah dengan mengharapkan terbuka pintu kebaikan, tapi nggak kebuka-buka. Itu persoalannya. Ada orang baca Al-Fatihah dengan harapan yang sakit sembuh, ternyata nggak kunjung sembuh. Ada harapan kemudian rezeki terbuka, nggak kebuka-buka. Ada harapan diterima lamaran, belum ada tanda-tanda gitu kan. Nah, padahal Al-Fatihah udah tiap malam dibacain, betul? Gitu ya. Baca, nggak muncul-muncul misalnya. Apa penyebabnya? Lamaran kerja belum diterima, prospek belum terbuka. Boleh jadi cara membacanya tidak disertai dengan ilmunya. Cara membacanya tidak disertai dengan mengamalkan isinya. Karena itu terkait berkelindan. Untuk itulah Al-Imam Al-Bukhari ketika membuka kitab beliau di Sahih Al-Bukhari dalam pembahasan Kitabul Iman dari 97 pembahasan, kitab keduanya setelah Bad'ul Wahyi itu Kitabul Iman, dibuka oleh beliau Al-Imanu qaulun wa fi'lun. Iman itu ada perkataan dan ada pada perbuatan, bersanding antara perbuatan dengan perkataan itu mesti bersanding beriringan. Jadi kalau Anda cuma berkata saja tapi tidak mengamalkan, berbuat apa yang dikatakan itu, maka tidak akan keluar kemudian sambungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya nggak ada pancarannya. Di pancaran yang nyambung ke Allah itu iman. Ya bukan sekedar perkataan, di iman yang dilihat. Sedangkan iman itu pekerjaan hati yang dibuktikan lewat perbuatan. Ingat. Karena itu ketika iman disebutkan dalam pelajaran akidah kita, al-imanu iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi, ya. Tasdik pembenarannya di hati, dibuktikannya lewat apa? Diucapkan di lisan, kemudian pemantapannya di hati, dibuktikan kemudian wal amalu bil jawarih dengan anggota tubuh kita. Nah, itu poinnya. Karena itu ketika Nabi menyebutkan kunci amalan, kuncinya di hati, di sumber iman itu. Masih ingat innamal a'malu bin niat. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Hadis riwayat Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Innamal a'mal, innama dalam ilmu nahwu disebut adatul hasri, huruf pembatas. Maksud pembatas itu hukum atau informasi yang disampaikan dalam ayat atau hadis akan diikat dengan kalimat itu saja. Contoh praktek paling gampang misalnya, zakat itu dikeluarkan kepada 8 golongan. Gak boleh keluar dari 8. Nah, kenapa gak boleh keluar? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Kemudian wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Harus 8 ini aja, gak boleh keluar dari 8. Zakat hanya boleh disalurkan pada 8 golongan. Ustaz, apakah anak yatim? Kan tidak disebutkan di sini. Apakah dia menerima zakat? Tidak. Kecuali kalau yatim itu masuk di 8 golongan ini. Yatim yang fakir boleh dapat kemudian zakat. Yatim yang miskin boleh dapat bagian dari zakat. Tapi kalaupun yatim tak masuk dalam kategori ini, tak bisa dapat zakat. 8. Kenapa? Karena dibuka dengan kalimat innama. Innama hanya boleh zakat itu dikeluarkan pada golongan berikut. Nah, artikan kembali ke hadis, innamal a'malu binniyat. Amal itu hanya akan dilihat oleh Allah dan diberikan balasannya. Balasan itu bisa jawaban dari doa, bisa pahala. Gini, Anda berdoa nih, ya Allah, mohon mudahkan urusan saya. Ya, ketika Anda berdoa kan perbuatan, amal namanya. Nah, itu hanya akan dijawab oleh Allah bergantung pada niat kita dalam berdoa seperti apa. Tulus nggak? Benar nggak mohon berdoa kepada Allah? Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya nanti ada getaran-getaran yang berbeda, nyambung dengan Allah, harapan yang kuat, keinginan yang tajam, seperti di Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika, fi nafsika tuh. Ya, wadhkur rabbaka, kalau kamu punya masalah, sebut nama Rabbu, minta. Fi nafsika, dan kuatkan dalam jiwamu dengan imanmu. Jangan cuma di lisan.
Kalau cuma di lisan, anak kecil pun bisa minta begitu. Ya Allah, aku minta mainan. Tapi kan gak nyampe dalam jiwanya. Ya, Anda kalau mau berdoa, bedakan dengan anak-anak kecil. Rasakan dalam jiwa, minta yang benar. Hadirkan dalam jiwa kita. Itu yang dimaksud innamal a'mal, sungguh semua perbuatan itu bin niat, kembali kepada niat. Niat itu amalan hati. Inti dari niat itu iman kita. Imannya. Salat juga begitu, bukan dilihat gerakannya. Gerakan mesti benar secara fikih, tapi yang paling menentukan pahala bukan fikihnya, tapi tauhidnya, imannya. Makanya ada orang benar rukun fikihnya, tapi bermasalah niatnya, itu disebut celaka oleh Al-Quran. Ya. Orangnya benar, takbir sampai salam sempurna, cuman yang nggak sempurna amalan hatinya. Begitu dia salat, ada yang salah dalam jiwanya. Yang benar itu kan ibadah, ingin dilihat Allah, namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini kuncinya. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau merasakan diawasi oleh Allah walaupun kau tak mampu melihatnya, tapi yakini engkau dilihat oleh Allah. Jadi orang ibadah itu pengen dilihat Allah, bukan pengen dilihat orang. Ibadah yang ingin dilihat Allah disebut ihsan namanya. Orangnya muhsin. Ibadah yang ingin dilihat oleh orang lain disebut riya namanya. Karena itu ketika ada orang salat yang riya, turun kecaman, fawailul lil musallin, celaka orang salat. Jangan sampai di sini berhenti menafsirkannya, nanti bahaya kalau dipotong. Jangan salat, oi, celaka. Tidak. Bukan. Cara memahaminya bukan begitu. Jangan seperti orang liberal cara berpikirnya, suka memotong ayat. Tidak, ya. Teruskan ayatnya. Kalau mau dipahami sampai sini, cara berpikirnya begini. Celaka orang sholat, kata Allah. Bayangkan, yang sholat saja berpeluang celaka, apalagi yang enggak sholat. Nah, siapa orang yang celaka itu? Teruskan supaya paham. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai ketika sholat. Tapi lalai ini bukan persoalan kemudian rakaat, bukan. Bukan ketika imam sujud kemudian bangun, yang makmum masih sujud juga gitu ya. Karena ngantuk atau karena yang lain misal. Ya, atau karena fikihnya tidak sempurna. Takbirnya misalnya nggak sempurna, ruku'nya kurang lurus. Bukan itu persoalannya. Alladzina hum yura'un. Yaitu orang yang saat beramal riya dia. Pengen dilihat oleh orang lain. Ini yang bermasalah. Imannya. Ya, sama juga dengan yang tadi. Sedekah, riya, ada disebut sia-sia. Di Al-Quran surah kedua ayat 264. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Hei orang-orang beriman, jangan engkau gugurkan, batalkan semua perbuatan baikmu dengan perbuatan yang merusak atau menghancurkan amalan baikmu itu. Apa contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang riya. Loh, infak riya itu dianggap enggak ada nilai oleh Allah. Ya, bukan persoalan jumlahnya. Silakan mau 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, pilih mana? Infak 1 juta riya atau 1000 enggak riya? 1000 ikhlas atau 100.000 riya, pilih mana? 100.000 ikhlas. Waduh. Antum tuh, aduh, kalau dunia pilihnya yang ketiga, kalau akhirat pilih paling kecil ya. 100.000 udah bayang koin lagi kan, supaya ikhlas nggak bunyi, wah gitu. Ya, 100.000 ikhlas, tapi kalau pilihan tadi 100.000 tidak ikhlas, ria dia. 100.000 begitu mau dimasukin ini dulu, ceklik, begini cara beramal, 100.000 masukin, habis pahalanya, nggak ada nilai, di uang sudah keluar, tapi nilai nggak ada. Sama dengan orang umrah, orang haji, ria, hati-hati. Makanya saya sering katakan, itu maaf ya Bapak Ibu, salat ibadah fisik. Jadi bukan harta, pahalanya ada. Ada 10, setiap dikerjakan 10 nilainya. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Infak itu ibadah harta. Paling minimal 700. Kenapa ibadah harta lebih tinggi dari fisik? Kalau fisik semua orang bisa kerjakan. Semua orang, bahkan ketika fisik terbatas pun masih bisa disesuaikan. Anda nggak bisa terdiri, duduk, salat. Nggak bisa duduk, berbaring. Sulit berbaring, bergerak. Sulit bergerak, berkedip tuh. Jadi masih boleh, sepanjang sadar silahkan sampai puncak tertingginya dan pahalanya senilai. Nggak bisa berkedip, kita salatin. Ya, tidak, puncak terakhir kan? Puncak terakhir. Jadi masih ada, tapi kalau harta nggak semua orang ada. Makanya ketika Anda berinfak pahalanya lebih tinggi dari amalan fisik.
Berapa? 700 paling minimal. Apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Haji menggabungkan harta dan fisik. Mustahil orang haji kalau nggak ada harta. Makanya banyak orang itu haji jual kebunnya, jual tanahnya, ya, nabung dulu untuk berangkat. Gak cukup dengan amin. Gak cukup dengan amin. Semoga antum yang belum berangkat insya Allah ya segera berangkat. Tuh, gak cukup dengan amin. Nabung. Ya, ada nabung, ada persiapan harta dulu. Nyampe sana banyak ibadahnya fisik, tawaf fisik, sa'i fisik, lontar jumroh fisik, mabit fisik di Muna, Muzdalifah, wukuf di Arafah fisik, yang tarwiyah fisik, dan harta. Makanya nggak ada balasan yang sesuai antara ini yang menggabungkan fisik dan harta kecuali harus tingkat paling tinggi. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur yang benar itu, yang dilakukan dengan benar, berubah perilakunya jadi baik, maka nggak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Makanya jangan sampai tukar surga itu dengan ria. Sekarang banyak yang terjadi. Baru tawaf sudah ria. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu banyak Pak Ibu. Silahkan aja cek. Nah, itu kita sayangkan. Jadi jika Anda ingin mengucapkan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, maka jangan sekedar diucapkan di dalam lisan kita, mesti ada dorongan iman dalam jiwa kita yang mendorong ucapan itu keluar di lisan kita. Kalau benar ucapan ini masuknya lewat iman, isinya dengan iman, maka seketika akan langsung sampai kepada Allah yang maha gaib, yang disambungkan dengan kalimat itu. Iman kan sifatnya gaib, nggak nampak kan, tapi dirasakan. Allah punya sifat gaib, tak nampak sekarang dalam pandangan, tapi terasa semua hasil ciptaannya. Makanya ketika disebutkan kalimat iman pertama dalam Al-Quran, disambungkan dengan kalimat gaib. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil gaib. Karena itu ketika Anda memohon kepada Allah, mesti dimulai dengan kalimat iman, sambungkan ke lisan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.